Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa dalam pembelajaran daring. Hari ini kita akan bahas rotasi. Rotasi adalah salah satu transformasi yang telah kita pelajari beberapa waktu lalu, yaitu translasi dan refleksi. Sekarang kita ke rotasi. Rotasi adalah suatu transformasi memindahkan setiap titik pada bidang dengan cara memutar, sehingga nanti akan muncul bayangannya. Bayangan itu akan B aksen, misalnya B akan menjadi V aksen, di mana anggotanya X aksen, Y aksen. Dalam rotasi sebenarnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pusatnya itu di mana, besar sudut putaran, dan arah putarannya. Ada yang berlawanan jarum jam sehingga nanti hasilnya positif sudutnya, dan sebaliknya sekarang. Persamaan transformasi rotasi dengan titik pusat di 0,0 bisa digambarkan dalam Kartesius seperti berikut, yaitu B, X, Y terjadi rotasi selebar sudut itu sehingga menghasilkan B aksen, X aksen, Y aksen dengan sudut theta. Itu bisa digambarkan dalam sebuah keteraturan, yaitu di mana X aksen sama dengan X. Ini berkenaan dengan trigonometri ya. Trigonometri sudah kalian dapatkan di kelas 1, sehingga secara rumus akan kita peroleh bahwa X aksen, Y aksen diperoleh dari matrik cos A cos theta min sin theta cos theta dikalikan dengan X Y, titik asal tadi, titik yang kita transformasikan, kita rotasikan. Sehingga itu yang harus kamu ingat. Ya, kita mengingat lagi materi di SMP, di kelas 1 yaitu trigonometri. Ada sudut istimewa. Dalam rotasi itu paling banyak digunakan adalah sudut istimewa. Ada 3 istilah dalam trigonosin cos tangen. Sudut istimewanya itu 0, 30, 45, 60, 90. Kalian perhatikan ini karena nanti akan digunakan dalam penggunaan dalam rumus transformasi rotasi ini. Suatu misal, persamaan transformasi rotasi dengan titik pusat O 0,0 dan theta 90. Maka kita akan mendapatkan rumus seperti ini, yaitu tetanya kita ganti 90. Sehingga cos 90 menurut tabel tadi 0. Sin 90 1, tapi karena negatif maka min 1. Sin 90 1. 90 0. Kita kalikan X Y. Kita ambil contoh. Tentukan titik bayangan titik 5,3 yang diputar sebesar plus 90 berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, berlawanan kan berarti berbeda. Yaitu 5,-3 ternyata ketika diputar menjadi 3,5 itu secara Kartesius. Coba kita lihat secara rumus. Secara rumus yang digunakan, coba lihat cos 90, tetanya diganti 90 semua. Karena titiknya 5,-3, jadi X Y-nya diganti 5 dan min 3. Coba lihat cos 90 0, min sin 90 min 1, karena sin 91 0, sehingga terjadi perkalian 0 kali 5 plus min 1 kali min 3. 1 kali 5, 0 kali min 3, sehingga menghasilkan 0 tambah 3, 3,5. Nah, secara rumus itu, secara Kartesius tadi. Kemudian misalnya terhadap garis, kita mencoba terhadap garis. Sama sebenarnya. Persamaan bayangan kurva 2X min Y sama dengan 10 oleh rotasi berpusat di 0,0 dengan sudut rotasi 90, sudutnya positif. Coba ingat ya, ternyata X aksen itu X, Y aksen X aksen min Y, sehingga supaya bisa kita substitusi ke dalam persamaan kurva, maka X kita cari, Y kita cari. X ternyata sama dengan Y aksen, Y sama dengan min X aksen. Nah, itu nanti yang kita substitusi ke dalam kurva itu, ke dalam garis persamaan garis itu. Coba kita lihat. Nah, kita substitusi X sama dengan Y aksen dan Y sama dengan min X aksen. Sehingga kita mendapatkan, kita substitusi, X-nya kita ganti Y aksen, dan seterusnya, sehingga menghasilkan tadi. Secara geometri, secara Kartesius, bisa kita gambarkan seperti ini. Nah,
Nah, sehingga akan terjadi permutaran 90 derajat, membentuk sudut 90 derajat. Sebagai latihan, perhatikan ini anak-anak. Berikutnya kita bahas tentang bagaimana kalau titik pusatnya sudut putarnya min 90 searah jarum jam. Artinya sudutnya menjadi negatif. Sehingga nilainya tadi menjadi kebalikan semua, ya. Coba tentukan titik bayangan dari titik 3 miliar diputar sebelas min 90 searah jarum jam. Coba lihat 3,5 menjadi 5, min 3. Secara matematis dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, 0, 1, min 1, 0. 0 karena cos 90 dan seterusnya. Nah, ini terhadap garis 90 tapi terhadap garis min 90, sorry. Sehingga X sama dengan Y aksen, Y sama dengan min X aksen. Nah, substitusi lagi sama. Yaitu kita cari X bersama nama dengan titik pusat di 0,0 dengan theta 180 derajat. Cos 180 min 1. Nah, ingat-ingat lagi materi kelas 1. Coba tentukan titik bayangan dari titik 3 yang diputar sebelah 180 dengan titik pusat 0,0. Maka tercoba 3,5 menjadi min 3, min 5. Cara matematis dapat ditentukan sebagai berikut. X aksen, Y aksen, min 1, 0, 0, min 1. Karena 180, nah ini sebagai tugas. Sekarang kita beralih dengan titik pusat tidak 0,0 tapi sebuah titik pusat. Atau di sini H, K. Coba lihat. Nah, itu rotasinya seperti itu. Sehingga secara rumus akan terjadi seperti itu, ya. Rumus akan menjadi X aksen min H sama dengan X min H cos theta dan seterusnya. Itu sebenarnya penerjemahan dari trigonometrinya. Secara matriks dapat ditulis seperti ini. Yang depan sama matriksnya tapi X min H dan Y min K. Coba ini lihat 90 derajat. Sehingga itu rumusnya seperti itu. Intinya sama dengan itu tadi, tapi pada X dikurangi X pada titik pusat, Y dikurangi pada titik pusat, terus ditambahkan titik pusatnya, yaitu X, Y-nya, H-nya. Nah, seperti ini. Secara sistem matematis bisa di 0, min 1, 5, min 2. Min 2 karena titik pusatnya 2,1. Ditambah 21 karena ditambahkan titik selisihnya, ditambahkan titik pusatnya. 0, min 1, 1, 0 itu nilai dari cos 90, min sin 90, sin 90, cos 90. Sehingga didapat itu. Misalnya ini terhadap kurva. Titik pusat tapi terhadap kurva. Sama intinya, kita mencari nilai X aksen, Y aksennya. X aksennya kalau 90 tadi jadi antara negatif dan positifnya. Sehingga X sama dengan Y aksen plus H min K, Y sama dengan K plus H min X aksen. H sama dengan min 1 dan K-nya sama dengan 2. Sehingga X-nya ketemunya itu sama dengan berapa kali kalian? Nah itu Y H1 sehingga ditemukan hasil akhirnya 4 Y aksen plus 3 Y aksen sama dengan 1. Sudah, berikutnya kita lihat untuk yang sudut secara kartesiusnya, ya. Kita lihat secara kartesiusnya, kita akan mendapatkan
Sehingga kita mendapatkan 4x plus 3 sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat coba kita lihat untuk yang bersama matahari dengan H-K min 90 searah jarum jam. Nah, intinya sudutnya menjadi negatif. Nah, intinya di situ, Dok. Sudutnya jadi negatif. Contoh, tentukan titik bayangan dari dikombinasi secara geometrisnya, secara kartesiusnya kita peroleh itu matematisnya. Nah, seperti itu. Ini terhadap sudut searah jarum jam. Searah jarum jam tadi sudutnya negatif, sehingga nilai trigonometrinya jadi negatif. Coba ini. Plus K min Y aksen itu diperoleh dari karena itu 90 derajat. Karena min 90 jadinya seperti itu. Dengan menunjukkan X sama dengan H plus K. Nah, ini juga latihan soalnya. Demikian anak-anak, apabila kurang jelas nanti kita bahas saat pertemuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.